Bab 1065. Jangan takut, aku di sini, Ibu Kina menjawab. Aku lihat kelompok anak muda itu tidak ada satupun yang berani menyerang. Sebenarnya dia sedang membuka Instagram dengan tabletnya untuk melihat netizen yang memaki Karina. Seperti kata pepatah bahwa seorang anak perempuan lebih mengenal ibunya, jadi Kina tahu kalau ibunya tidak akan mendengarkannya untuk tidak memarahi netizen. Dia hanya bisa menyerah dan berkata, "Sudahlah Bu, jangan berkelahi dengan mereka kayak waktu itu sampai sepanjang malam. Kamu udah semakin tua dan lebih mudah sakit kalau begadang, oke? Aku tahu kok, aku akan berkelahi dengan mereka dan tidur jam 10 malam." "Jangan khawatir," kata Ibu Kina, "sampai jam 10 malam." Kina melihat bahwa sekarang masih jam 10.47 pagi. Tiba-tiba dia menjadi kesal. Tapi akhirnya dia hanya bisa berkata, "Ibu tenang saja. Jangan marah karena orang asing itu, cuma buat kamu sakit aja. Kina, kamu lebih muda dari aku, tapi kenapa bawel banget sih?" Ibu Kina kesal terhadap putrinya. Setelah terdiam sejenak, dia berbicara lagi. "Kina, netizen ini punya otak gak sih? Sisilia masih hidup tapi sudah memaki Karina. Bahkan kalau Sisilia bunuh diri, kenapa mereka menyalahkan Karina dan Kevin? Lagian Karina tidak menyuruh fansnya untuk melakukan kekerasan di dunia maya. Sisilia yang meniru Karina dan menuduh Karina sebagai plagiat. Setelah kebenaran terungkap, dia bahkan tidak minta maaf. Sekarang wanita itu pura-pura mati, dia seperti penjahat yang lagi dicari polisi dan bunuh diri. Tugas polisi adalah menangkap penjahat. Lalu apakah polisi bersalah atas hal ini? Tentu saja tidak. Karina dituduh sebagai plagiat dan sudah buktikan kalau dia tidak bersalah. Lalu Sisilia merasa tidak sanggup menanggung akibatnya dan ingin mati. Emangnya Karina yang suruh dia mati? Netizen ini sangat tidak masuk akal dan bodoh. Semakin banyak Ibu Kina bicara, dia merasa semakin marah. Kina mendengarkan ibunya berbicara selama lebih dari setengah jam. Kemudian ibunya tiba-tiba ingat kalau seharusnya dia menelepon Kevin, lalu menutup telepon dengan tergesa-gesa. "Aku mau lihat Clara udah bangun atau belum," kata Kina pada Ezra yang ada di sampingnya, lalu membuka aplikasi CCTV kamar mereka di ponsel. Clara sedang tidur sangat nyenyak dan posisinya sangat lucu juga manis. Saat melihat ini Kina langsung tersenyum lembut dan suasana hatinya langsung membaik. Sejak putrinya lahir, ponselnya penuh oleh foto Clara dan dalam sehari dia bisa memfoto putrinya lebih dari 12 kali. Setelah Kina menelepon Kevin, dia langsung membuka Instagram untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian menelepon seseorang untuk memeriksa keberadaan Sisilia sejak setengah bulan yang lalu. Setelah mengatur beberapa hal, Kevin pergi ke ruang kerja dan dengan tenang memberitahu Karina tentang trending topik di Instagram. Karina langsung menaruh pena dan membuka Instagram. Setelah membaca dua berita, Karina menatapnya dan bertanya dengan ragu, "Kevin, apakah Sisilia beneran mati?" Meskipun sebelumnya Sisilia menirunya dan bahkan menuduhnya, sehingga membuat para fansnya mengancam Karina. Tapi setelah kebenaran terungkap dan Karina terbukti tidak bersalah, Sisilia juga harus bertanggung jawab. Tapi dia tidak pernah menginginkan wanita itu mati atau semacamnya. Kevin berkata dengan dingin, "Menurutku tidak. Kalau Sisilia emang mati, tidak ada hubungannya denganmu." Setelah terdiam, nadanya menjadi lembut. "Kamu tidak perlu khawatir atau takut ya. Ada aku di sini, aku tidak takut kok." Karina tersenyum sinis dan berkata, "Aku cuma tidak menyangka kalau masalah plagiarisme bisa membuatnya bunuh diri." Di Instagram sekarang heboh karena cerita dari sisi ibu Sisilia kalau putrinya sudah mati. Tapi emangnya dia sudah mati? Tidak ada orang yang tahu kebenarannya kecuali mereka. "Jadi aku sudah kirim seseorang untuk menyelidiki," Kevin berkata untuk menenangkannya. Semoga saja Sisilia masih hidup," kata Karina. Dia ingat bahwa ada sebuah berita yang pernah dia baca,
ada seorang pencuri yang memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam rumah untuk mencuri barang-barang berharga pemilik rumah. Ketika pemilik rumah pulang, pencuri itu ketakutan dan mencoba kabur. Akhirnya dia terjatuh dan meninggal. Kemudian keluarga pencuri menuntut banyak uang sebanyak ratusan juta kepada pemilik rumah. Lalu pengadilan meminta pemilik rumah untuk membayar kompensasi kepada keluarga pencuri. Karina merasa bahwa dia seperti pemilik rumah yang barang-barangnya dicuri. Meskipun saat ini orang tua Cecilia belum meminta uang darinya. Kevin mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Barusan aku belajar buat kue. Kamu mau coba?" Karina berkata, "Tuan Kevin, aku itu lagi diet." "Oke, kalau gitu kamu lanjut kerja aja." Dia mengangguk, hendak berbalik dan keluar dari ruang kerja. "Stop, kamu tahu gak sih kalau aku itu belum selesai bicara?" Karina segera menghentikannya. "Aku mau bilang kalau akhir-akhir ini aku diet, dan bisa makan sedikit kue. Juga segelas jus ya." Kevin tidak bisa menahan senyumnya saat mendengar itu. "Oke." Karina duduk dengan santai dan mendengar bunyi dari ponselnya. Dia mengambil ponselnya dan melihat ada chat dari kakaknya. Kakaknya bertanya apakah Karina tahu tentang apa yang terjadi di Instagram atau tidak. Dia membalas kakaknya dan berkata kalau sudah tahu. Lalu Adam menyuruhnya untuk tidak khawatir dan jangan menanggapi apapun. Kalau ada reporter media yang menghubungi dan ingin wawancara, pastikan untuk berkata tidak. Kebanyakan reporter media akhir-akhir ini sangat buruk. Demi beritanya menjadi trending topik dan mencari banyak perhatian, mereka bisa memutarbalikkan fakta. Bagaimanapun sebelum kebenarannya terungkap, lebih baik Karina hanya diam dan jangan memberi respon apapun. Serahkan saja pada tim humas untuk memberi respons. Karina bilang dia mengerti dan tidak akan menanggapi berita apapun. Setelah bicara dengan kakaknya, Kevin masuk dengan membawa kue dan segelas jus. "Kuenya cantik banget." Karina melipat tangannya dan berseru, "Aku tidak mengira kalau kamu cukup artistik juga. Terima kasih atas pujiannya." Kevin tersenyum tipis. "BTW, kamu jangan buat makanan manis kalori tinggi. Ini akan pengaruh ke rencana diet aku." Karina berkata sambil memakan kue yang indah dan lezat. "Kevin, oke. Mulai sekarang aku akan buat untuk diriku sendiri." "Gak, kamu gak boleh makan sendirian. Nanti aku tergoda," kata Karina dengan marah. Bahan-bahan yang Kevin gunakan adalah bahan yang bermutu tinggi dan langka. Seperti hiasan kue berwarna emas yang bisa dimakan, tentu saja sangat mahal dan boros. "Untuk bantu kamu diet, mulai hari ini dan seterusnya kamu cuma boleh makan 3 potong daging dalam sekali makan, Kevin." Ekspresi Karina berubah serius. "Jujur deh, aku menyinggungmu ya. Aku minta maaf. Tapi jangan kurangi porsi dagingku ya." Bab 1066, Mengungkapkan Kebenaran, Bagian 1, Kevin, ekspresi Karina berubah serius. "Jujur deh, aku menyinggungmu ya. Aku minta maaf. Tapi jangan kurangi porsi dagingku ya." Apakah dia tidak tahu kalau dirinya adalah pemakan daging? "Aku pikir apa yang terjadi di Instagram akan pengaruhi nafsu makanmu, dan kamu jadi gak mau makan," kata Kevin. Bodoh amat, emangnya Cecilia siapa sampai bisa pengaruhi nafsu makanku. "Nanti malam aku mau makan lobster pedas." Kevin berkata, "Ini belum makan siang dan kamu udah mikirin makan malam. Gimana bisa diet? Diet apa sih? Berat badanku juga udah proporsional tuh." Sebenarnya sejak Karina berkata dia ingin diet, Kevin mengurangi porsi dagingnya. Sebagai ganti, dia mencoba memasak beberapa hidangan vegetarian yang rasanya sama seperti daging. Setiap hari dia juga mengawasi Karina untuk berolahraga. Kevin tersenyum tipis, keluar dari ruang kerja dan pergi untuk menyiapkan makan siang. Hampir jam 7 malam, reporter harian terkenal dari harian kota Leicester berjongkok di luar gedung XX News bersama dengan seorang kameramen. Mereka melihat orang tua Cecilia keluar dari gedung XX News dan bersiap pergi naik taksi. Lalu reporter dan kameramen bergegas mendekati mereka.
Setelah memperkenalkan diri, mereka mengatakan keinginan bahwa ingin mewawancarai orang tua Sisilia. Awalnya orang tua Sisilia menolak, kemudian reporter harian kota Leicester berkata, "Nyonya, bukannya kamu ingin temukan Sisilia? Pengaruh kami jauh lebih besar dari XX News, sebentar lagi akan ada berita jam 7 malam. Aku jamin akan lebih banyak orang yang melihat hilangnya putrimu." Ibu Sisilia menyeka air matanya dan berpikir sejenak. Dia menatap reporter dari harian kota Leicester dengan curiga. Akhirnya dia menerima wawancara dari mereka. Alasan dia mau melakukan wawancara bukan karena ingin menemukan putrinya, tapi dia mau menggunakan harian kota Leicester supaya ada lebih banyak orang yang tahu kalau Karina adalah pembunuh. Setelah membuat putrinya kehilangan pekerjaan, bahkan putrinya mengalami kekerasan di dunia maya sehingga putrinya bunuh diri. "Tuan dan Nyonya, sudah makan? Ayo kita cari restoran untuk makan malam sebelum wawancara. Gimana?" Reporter itu bertanya sambil berpikir. Reporter memanggil pasangan itu dengan formal dan sopan. "Aku dan suamiku udah makan di XX News," kata Ibu Sisilia sambil menahan air matanya. Reporter itu mendengus, lalu membawa orang tua Sisilia ke kafe terdekat dengan ruangan private. Ada kameramen yang mengikuti mereka selagi berjalan. Di dalam ruangan private, reporter memesan beberapa minuman, snack dan buah. Lalu wawancara pun dimulai. "Tuan dan Nyonya, bisakah kamu ceritakan kronologi Sisilia kabur dari rumah?" tanya reporter. Ayah Sisilia tidak banyak bicara seperti istrinya. Dia tetap diam dan terlihat murung juga sedih. Ibu Sisilia mengoreksi kata-kata reporter itu. "Sisilia tidak kabur dari rumah. Dia depresi karena kekerasan di dunia maya. Sejak kecil dia anak yang berbakti. Takut kita terseret masalahnya dan itu sebabnya dia pergi untuk bunuh diri. Aku minta maaf karena sudah salah bicara," reporter itu menjelaskan. "Kalian para jurnalis harus realistis dan hati-hati saat bicara. Karena arti perkataanmu itu bisa mengubah fakta. Sisilia meninggalkan catatan bunuh diri dan pergi dari rumah untuk bunuh diri, dan bukan kabur dari rumah." Ibu Sisilia menangis, tapi di sisi lain dia juga berkata dengan sedikit galak, seolah sedang membela reputasi putrinya. Reporter berkata, "Ibu Sisilia maaf karena jenazahnya belum ditemukan, mungkin Sisilia masih hidup. Mungkin setelah pergi dari rumah, dia sedang pergi berlibur untuk merenung atau hal lainnya. Bisa jadi dia akan menghubungimu setelah melihat berita ini." Ibu Sisilia langsung berhenti menangis ketika mendengar itu. "Ada apa denganmu, reporter? Kamu terus bilang kalau Sisilia masih hidup dan kabur dari rumah. Kamu dibayar Karina untuk membelanya ya? Kamu bilang gitu, seperti menuduh aku mengutuk putriku untuk mati dan menjebak Karina. Masalah plagiat sudah berakhir dan apa untungnya bagiku mengutuk putriku udah mati? Ternyata kamu tidak punya hati nurani." Ibu Sisilia mengira itu hanya wawancara offline dan bisa diedit sebelum disiarkan. Tanpa sepengetahuannya, mereka sedang menyiarkan berita secara langsung. Setiap perkataan dan tindakannya dilihat oleh banyak netizen. Seorang netizen berkata, "Kenapa Ibu Sisilia terus menekankan kalau putrinya sudah mati? Aneh banget." Ada netizen lain yang menebak, "Aku juga jadi bingung. Mereka bilang putrinya masih hidup karena belum ada jenazahnya dan seharusnya orang tua berkata kalau putrinya masih hidup." Ibu Sisilia bahkan belum lihat jenazah putrinya dan selalu bersikeras kalau putrinya udah mati. Sisilia menghilang setelah meninggalkan catatan bunuh diri. Kalau nanti dia tiba-tiba muncul, gimana mereka menjelaskannya ya? Mungkin awalnya ingin bunuh diri, terus bertemu seseorang dan akhirnya dia hanya pergi jalan-jalan untuk berlibur dan kembali setelah keadaannya membaik. Tentu saja ada netizen yang tidak setuju dengan pendapat itu. Berapa banyak uang yang dikeluarkan keluarga River untuk membuat siaran langsung ini? Sengaja supaya membersihkan reputasi Karina ya. Anak adalah jantung seorang ibu. Seperti kata Ibu Sisilia, masalah plagiarisme sudah berakhir.
Tapi kenapa tiba-tiba Ibu Sisilia muncul dan bersikeras kalau putrinya sudah mati? Apa manfaatnya untuknya? Reporter harian kota Leicester juga licik. Beraninya dia membuat siaran langsung tanpa memberitahu Ibu Sisilia. Menjijikan. Di komentar siaran langsung itu netizen terbagi menjadi 3 kubu. Satu kubu yang fans Karina, ada yang membela Karina dan lainnya adalah orang yang berpikir secara rasional. Sedangkan kubu yang pikirannya sudah dipengaruhi oleh netizen haters yakin kalau Sisilia bunuh dari karena terpengaruh oleh kekerasan dunia maya yang disebabkan oleh Karina. Ada juga yang tetap netral dan tidak memihak siapapun. Mereka hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi, lalu memperhatikan sampai akhir. Reporter itu dengan tulus meminta maaf. Maaf Nyonya. Selanjutnya aku akan hati-hati saat bicara. Jadi ayo kita kembali ke topik awal. Sisilia tidak mampu mengatasi kekerasan dunia maya yang dia terima. Lalu kapan catatan bunuh diri itu dia tinggalkan? Informasi ini akan sangat membantu kami untuk mencari jasad Sisilia. Ibu Sisilia terdiam sejenak lalu berkata, aku lihat catatan bunuh diri itu pada tanggal 24 Mei. Saat mendengar itu si reporter menyipitkan matanya dan tatapan tajam terlihat di matanya. Nyonya, dengan apa yang kamu ketahui soal putrimu? Menurutmu, kapan Sisilia meninggalkan catatan itu? Dan kapan dia pergi untuk bunuh diri? Apakah di malam hari saat kamu sudah tidur, atau jam 4 atau 5 pagi? Tanya reporter itu lagi. Begitu pertanyaan ini diajukan, netizen yang menonton siaran langsung itu menjadi heboh lagi. Sebagian besar orang di siaran langsung itu membela Ibu Sisilia dan memaki reporter itu karena sudah licik dan tidak tahu malu. Reporter itu pasti sudah menerima uang dari keluarga River untuk menjebak Ibu Sisilia. Mana mungkin ibunya bisa tahu kapan putrinya pergi dari rumah dan meninggalkan catatan itu. Kalau dia tahu maka tentu saja ibunya sudah melarang putrinya untuk pergi. Kalau Ibu Sisilia salah menjawab pertanyaan ini, maka reporter itu bisa berkata kalau Ibu Sisilia sudah berbohong.